Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Martina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu jenis kelainan pada sistem imun, yaitu autoimun. Nah, pada bab sebelumnya kita mempelajari tentang toleransi imun, di mana toleransi imun ini merupakan suatu upaya dari sistem imun tubuh kita untuk membedakan antara antigen eksternal yang berasal dari luar dengan antigen internal atau autoantibodi yang berasal dari tubuh kita sendiri. Sehingga dengan adanya mekanisme toleransi, maka kita akan terhindar dari suatu mekanisme sistem imun yang menyerang tubuh kita sendiri. Nah, namun ada kalanya proses toleransi imun ini pada beberapa orang tertentu ini mengalami kegagalan, ya. Kegagalan mekanisme tubuh untuk mentoleransi adanya autoantigen dari tubuh kita sendiri ini dikatakan atau disebut dengan autoimun, ya. Autoimunitas merupakan respon imun terhadap antigen jaringan sendiri disebabkan karena tubuh tidak bisa mengenal, ya, atau melakukan mekanisme toleransi atau gagal dalam mempertahankan self toleran baik itu limfosit B pada limfosit T ataupun keduanya. Nah, dengan kegagalan ini maka tubuh kita akan dirusak oleh sistem imun tubuh kita sendiri, sehingga kerusakan jaringan atau gangguan fungsi fisiologi akan menimbulkan respon autoimun. Nah, autoimunitas didefinisikan juga sebagai respon imun terhadap antigen sendiri atau autologus atau dikatakan autoantigen. Autoimunitas merupakan penyebab dari penyakit yang penting diperkirakan mengenai kira-kira 2-5% populasi negara maju, dan prevalensinya beberapa penyakit autoimun ini trennya meningkat, ya, dari tahun ke tahun. Kerusakan jaringan pada penyakit autoimun dapat disebabkan oleh autoantibodi ataupun autoantigen terhadap antigen sendiri. Autoantibodi terhadap autoantigen atau antigen sendiri oleh sel T autoreaktif terhadap antigen sendiri. Nah, proses perjalanan penyakitnya atau patogenesisnya, faktor utama pada perkembangan autoimunitas ini adalah kerentanan gen yang diturunkan serta dipicu oleh lingkungan, misalnya infeksi, ya. Jadi pemicu utama dari patogenesis autoimunitas ini adalah faktor genetik, namun juga bisa dipicu reaksinya oleh lingkungan, ya, misalnya infeksi. Gen kerentanan mengganggu jalur toleransi diri atau mengganggu toleransi imunogenik, ya, sehingga menyebabkan limfosit T dan B akan bersifat autoreaktif kepada antigen tubuh kita. Rangsangan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan, ya, serta peradangan dan mengaktifkan limfosit autoreaktif tersebut, menyebabkan berkembangnya sel T efektor dan autoantibodi yang bertanggung jawab untuk penyakit autoimun. Contoh kondisi autoimunitas, ya, pada penyakit tertentu, antibodi yang diproduksi oleh tubuh ditujukan untuk melawan sel atau jaringan tubuh itu sendiri. Nah, tipe antibodi ini disebut dengan autoimun. Ini contoh autoimunitas yang terjadi pada gangguan fungsi limfosit B. Nah, penyakit ini dikatakan penyakit autoimun. Jadi adanya autoantigen bisa menyebabkan autoreaksi, dan dari autoreaksi juga bisa menimbulkan pembentukan autoantibodi yang dapat merusak jaringan tubuh sendiri oleh sistem imun. Ini adalah perbandingan gambaran respon imun yang normal dengan gambaran respon imun pada penderita autoimun, ya. Pada kondisi normal,
antigen dari luar yang biasanya menginfeksi tubuh manusia, maka tubuh kita akan membuat respon antibodi, membuat respon imun ya. Respon imun ini dikatakan bahwa sistem imun kita memiliki mekanisme imunogenik. Nah, pada proses toleransi imun, tubuh kita tidak akan mendefinisikan antigen dari dalam sebagai sebuah gangguan atau bahaya, sehingga adanya antigen internal atau autoantigen akan ditoleransi dan kemudian tidak muncullah respon imun, sehingga tubuh kita tidak diserang oleh sistem imun kita sendiri. Namun berbeda dengan mekanisme normal pada kondisi autoimun, sistem imun tubuh kita akan menganggap autoantigen sebagai benda asing sehingga nantinya proses toleransi di dalam tubuh akan gagal dan jaringan tubuh ataupun organ tubuh akan diserang oleh sistem imun tubuh kita sendiri. Ini mengenai postulat mekanisme autoimunitas ya. Jadi modalnya atau potensi awal daripada autoimun ini terjadi karena gangguan genetik. Kemudian gangguan genetik ini juga bisa berkolaborasi atau dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti adanya infeksi atau rangsangan peradangan yang juga meningkatkan autoreaktif dari sistem imun untuk menimbulkan autoimunitas. Nah, untuk faktor genetik, jadi resiko yang diturunkan pada sebagian besar penyakit autoimun ini dikaitkan dengan gen-gen yang mengkode MHC atau gen MHC. Gen MHC atau di kepanjangannya Major Histocompatibility Complex. Jadi gen MHC ini bertanggung jawab kepada proses pengenalan antigen terhadap reseptor gitu. Banyak penyakit autoimun pada manusia dan hewan juga dikaitkan dengan alel dari MHC tertentu gitu ya. Dan polimorfisme atau keberagaman daripada gen non-HLA berhubungan dengan berbagai penyakit autoimun dan berperan pada kegagalan toleransi diri atau kelainan aktivasi limfosit. Jadi kunci utama daripada terjadinya autoimun ini adalah kegagalan tubuh kita untuk mengenal apakah antigen itu dari luar atau antigen itu dari tubuh kita sendiri. Dan gen MHC atau kalau di manusia namanya HLA, Human Leukocyte Antigen, ini berperan di dalam pengenalan tersebut, begitu. Jadi kalau MHC-nya mengalami mutasi ataupun gangguan genetik, maka MHC yang diproduksi ini tidak sesuai ya, sehingga mekanisme toleransi yang seharusnya dilakukan oleh tubuh kita, proses pengenalan oleh reseptor terhadap antigen baik itu dari luar maupun dari dalam bisa dibedakan, ini tidak terjadi pada autoimun ya, karena MHC-nya yang tidak normal tadi. Nah, ini beberapa penyakit autoimun yang telah diteliti apa saja gen-gen yang mengalami ketidaknormalan gitu ya. Misalnya penyakit ankylosis spondylitis, kemudian artritis reumatoid ya. Contohnya reumatoid artritis, lalu diabetes tipe 1 dan pemphigus vulgaris. Nah, saya contohkan misalnya reumatoid artritis ya. Pada penelitian diketahui bahwa ada alel atau pasangan gen dari HLA DRB1010410 yang mengalami mutasi ya, sehingga di dalam tubuh manusia akan mengalami yang namanya kegagalan toleransi terhadap antigen HLA ini ya, sehingga nanti protein MHC atau HLA tersebut akan menyebabkan proses pengenalan antigen pada tubuh manusia ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, sehingga sel imunitas kita, sel T dan sel B kita akan merusak
akan merusak sel-sel tulang kita ya, dan ini menyebabkan mekanisme gangguan artritis, rheumatoid arthritis ya. Nah, begitu juga dengan contohnya diabetes tipe 1. Ini juga mengalami eh, kelainan ya pada alel atau pasangan gen HLA-DRB1 yang sebelah kanan ini juga disebutkan diabetes tipe 1 ini gangguannya pada gen CD25. Nah, dalam hal ini menyebabkan terjadinya kegagalan toleransi akibat kelainan pada sel T efektor, sehingga sel T efektor akan reaktif ya terhadap sel beta pankreas. Nah, sehingga sel beta pankreas ini nantinya akan dirusak oleh sistem imunitas kita sebab mengekspresikan antigen yang dianggap sebagai benda asing. Ya, padahal ini adalah sel tubuh sendiri. Akibatnya nanti sel beta pankreas akan dirusak oleh sel T sehingga dia tidak bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya insulin yang diproduksi juga akan menipis sehingga terjadilah diabetes tipe 1. Seperti itu contohnya. Dan beberapa penyakit lainnya seperti SLE, lupus ya, kemudian autoimun lainnya seperti autoimun polyendokrin syndrome atau APS1. Di sini terjadi penurunan ekspresi antigen pada jaringan ya. Saya ulang kembali ya. Jadi ini adalah contoh-contoh penyakit autoimun yang disebabkan karena gangguan fungsi ataupun gangguan genetik ya dari tubuh manusia sehingga timbul gangguan pada toleransi imun seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan penyakit autoimun selain faktor genetik, yaitu gangguan pada gen HLA ataupun MHC, juga karena faktor lainnya, ya utamanya faktor infeksi ya. Faktor infeksi seperti virus Epstein-Barr, Mycoplasma, kemudian streptokok atau infeksi streptococcus, Klebsiella, malaria, dan lain-lain ini berhubungan dengan beberapa penyakit autoimun. Ya. Lain dari itu juga ada faktor gender, di mana wanita lebih sering mengalami autoimun daripada pria. Lalu sifat autoantigen, yaitu enzim dan protein, sering sebagai antigen sasaran dan mungkin bereaksi silang dengan antigen mikroba. Lalu obat-obatan tertentu yang bersifat imunosupresan dan juga dari faktor usia, di mana faktor usia lanjut ini berpengaruh kepada gangguan fungsi dari sistem imun. Jadi antara faktor utama genetik dengan berbagai faktor lainnya seperti faktor infeksi, kemudian faktor jenis kelamin, kemudian juga faktor kondisi lainnya, ini akan saling menguatkan sehingga terjadilah autoimun. Ya. Nah, bagaimana kemudian peranan infeksi dan pengaruh lingkungan lainnya? Infeksi ini dapat mengaktifkan limfosit autoreaktif sehingga dapat memicu timbulnya penyakit autoimun. Nah, mekanismenya jadi seseorang yang sudah mengalami potensi autoimun ketika dia mengalami infeksi, maka infeksi yang terjadi dapat memicu suatu respon imun alami lokal yang akan menyebabkan peningkatan produksi kostimulator dan sitokin pada antigen presenting cell. Nah, beberapa infeksi mikroba ini dapat menghasilkan antigen peptida yang serupa, yang kemungkinan serupa dengan beberapa antigen yang ada di dalam tubuh.
atau autoantigen, sehingga terjadi reaksi silang antara antigen dari luar, dari mikroba dengan autoantigen, yang seharusnya tubuh kita merespon infeksi dari luar karena kemiripan daripada antigen yang ada dengan yang ada di dalam tubuh kita, maka terjadi reaksi silang. Akhirnya tubuh kita gagal dalam mentoleransi karena antigennya mirip tadi ya, sehingga tubuh kita, sistem imun tubuh kita juga selain menghalangi atau menghancurkan mikroba juga dapat menyerang tubuh kita sendiri. Nah, mekanisme lainnya, infeksi juga dapat merusak jaringan dan melepaskan antigen yang ada dari jaringan yang dalam keadaan normal terlindungi dari sistem imun. Jumlahnya yang banyak serta komposisi mikroba komensal normal di usus yang merupakan flora normal juga dalam usus mikrobiom dapat berpengaruh pada kesehatan sistem imun dan pemeliharaan toleransi diri. Jadi adanya infeksi dari luar ini juga bisa memicu terjadinya autoimun apabila seseorang memiliki kondisi genetik ya yang memang ke arah autoimun. Jadi bagi pasien penderita yang mengalami autoimun memang sangat disarankan untuk dapat terhindar ya dari infeksi-infeksi yang dapat meningkatkan kereaktifan ya dari sistem imun tubuhnya. Ini mekanisme di mana mikroba dapat mendorong terjadinya autoimun. Jadi dalam keadaan normal, pertemuan antara sel T yang matang dengan autoantigen yang disajikan oleh APC ini dapat menimbulkan toleransi sebetulnya ya dalam kondisi normal. Tetapi karena adanya mikroba, mikroba ini dapat mengaktifkan APC atau antigen presenting cell untuk mengaktifkan kostimulator gitu. Kostimulator inilah yang kemudian dapat menyajikan autoantigen dan sel T spesifik akan diaktifkan, tapi bukan ditoleransi, justru akan diaktifkan oleh adanya kostimulator yang diproduksi karena adanya infeksi dari mikroba. Nah, kostimulator inilah yang dapat memicu kegagalan toleransi. Dan mekanisme yang kedua, beberapa antigen mikrobial ini juga memiliki reaksi silang dengan autoantigen atau bersifat mimikri ya, mirip dengan antigen yang ada di dalam tubuh sehingga terjadi kegagalan dalam proses toleransi. Ya, ada dua antigen yang dikenal, yang satu eksternal, yang satu internal dan dua-duanya mirip sehingga tertimbullah autoimunitas yang mana tidak hanya menghancurkan mikroba tetapi juga menghancurkan jaringan tubuh sendiri. Untuk gejala-gejala dari penyakit autoimun ya untuk gejala yang umum seperti adanya kelelahan, kemudian depresi, lalu kehilangan otot atau atrofi otot ya, lalu kram, kemudian muncul iritabilitas atau penurunan respon terhadap stimulus dari luar, lalu keringat berlebih, kemudian terjadi insomnia, lalu kehilangan koordinasi, kemudian ada pembengkakan, ruam, tubuh sakit, tremor, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan. Nah, penyakit autoimun ini bila terjadi reaksi autoimun dapat menyebabkan kerusakan patologik, di mana kerusakan patologik itu diakibatkan karena substansi sistem imun yang dapat merusak gitu ya, karena memang tujuan utamanya sebetulnya awalnya merusak antigen, tetapi kemudian karena kegagalan toleransi, maka yang dirusak adalah tubuh kita sendiri. Di antaranya adalah yang pertama destruksi sel atau kerusakan sel karena autoantibodi atau antibodi yang diproduksi untuk menyerang tubuh kita sendiri ya. Antibodi akan berikatan dengan permukaan sel kemudian menyebabkan sel mengalami kerusakan. Yang kedua adalah pembentukan kompleks imun ya, antigen antibodi yang juga akan menyebabkan kerusakan jaringan secara sistemik. Yang ketiga adalah reaksi imunologi seluler di mana sel T sitotoksik tersensitisasi dan menyebabkan sel rusak atau jaringan menjadi rusak.
Untuk patogenesis autoimun sendiri memang pertama, ada potensi faktor genetik ya, terutama pada, gangguan pada MHC atau HLA, lalu juga ada faktor lainnya seperti infeksi ya, kemudian hormon dan lain-lain menyebabkan, proses autoreaktif yang awalnya tubuh mentoleransi adanya autoantigen, kemudian karena ada faktor luar juga bisa menimbulkan terjadinya kostimulator atau proses mimikri yang menyebabkan kesalahan respon apa namanya tubuh sistem imun terhadap terhadap adanya antigen ya baik dari luar maupun dari dalam. Hal ini menyebabkan autoreaktif ya aktivitas sel T dan sel B yang sangat tinggi meningkat, kemudian terjadilah inflamasi pada jaringan yang memang menjadi target daripada sistem imun sendiri gitu ya. Contohnya misalkan diabetes tipe 1 targetnya adalah sel beta pankreas, kemudian artritis reumatoid itu pada sel tulang, kemudian lupus sistemik lupus eritematosus ini pada eritrosit seperti itu sehingga akhirnya akan menimbulkan kerusakan jaringan dan penyakit. Dan untuk klasifikasi dari penyakit autoimun ini bisa digolongkan menjadi dua, yaitu khas organ dan bukan khas organ. Khas organ atau organ spesifik dengan pembentukan antibodi yang khas organ. Misalnya tadi saya sebutkan diabetes dengan autoantibodi terhadap beta pankreas, kemudian tiroiditis autoantibodi terhadap jaringan tiroid, sklerosis multiple atau multiple sklerosis ini pada susunan syaraf, dan penyakit radang usus ini lokasinya di usus. Sedangkan untuk yang bukan khas atau non-spesifik organ ini lebih dari satu organ yang dipengaruhi ya, misalkan SLE, Systemic Lupus Erythematosus ini tidak hanya eritrosit tapi juga pada organ-organ lainnya seperti itu. Ini contoh organ spesifik autoimun ya, ada yang spesifik di daerah endokrin sistem ya, misalkan diabetes tipe 1 ya, di pankreas ini termasuk sistem endokrin, lalu autoimun Hashimoto thyroiditis, kemudian hyperthyroidism atau Graft disease. Kemudian juga ada yang di sistem neuromuskular seperti multiple sclerosis, kemudian myasthenia gravis, autoimun polineuritis, dan eksperimental allergic encephalomyelitis ya. Lalu di kulit ini seperti pemphigus atau penyakit-penyakit kulit autoimun lainnya. Lalu di sistem hematopoietik ya seperti autoimun hemolytic anemia, lalu paroksimal cold hemoglobinuria dan lain-lain. Lalu di sistem kardiopulmonari seperti rheumatoid carditis, kemudian Goodpasture syndrome dan post kardiotomi syndrome. Faktor-faktor yang juga berperan di dalam autoimun antigen adalah antigen sendiri yang letak anatominya jauh sehingga tidak terpajan dengan sel B dan sel T, keadaan normal dilindungi dan tidak ditemukan dikenal sistem imun. Gangguan presentasi tadi berkaitan dengan gangguan genetik, yaitu gangguan pada gen MHC yang menyebabkan kegagalan pada pengenalan antigen dari dalam tubuh sendiri. Ini ekspresi MHC yang tidak benar ya. Kemudian aktivasi dari sel B poliklonal terjadi karena infeksi virus, misalkan Epstein-Barr virus. Lalu peran dari CD4 dan reseptor MHC, ini gangguan yang mendasari penyakit autoimun yang sulit diidentifikasi juga, dan keseimbangan antara T helper 1 dan T helper 2, di mana T helper 1 memiliki peranan pada proses autoimunitas, sedangkan T helper 2 ini melindungi tubuh terhadap infeksi dan progres penyakit. Jadi perlu adanya keseimbangan ya antara T1 dan T helper 1 dan 2 untuk mencegah terjadinya autoimunitas pada saat dibutuhkan.
Dan yang terakhir juga secara molekular, faktor sitokin ya pada autoimun ini sitokin dapat menimbulkan translasi berbagai faktor etiologi dalam patogenik dan mempertahankan inflamasi fase kronik, di mana sitokin ini juga berperan dalam proses uh, stimulasi ya berbagai aktivitas ataupun aktivasi dari sel-sel organ sel-sel imunitas atau sistem imun ya. Apabila sitokin ini khususnya untuk peradangan ya proinflamasi ini diproduksi dalam jumlah yang besar karena faktor infeksi misalnya, ini juga dapat memperparah kondisi autoimunitas yang terjadi pada seseorang. Kemudian pembagian penyakit autoimun selain yang tadi dikatakan spesifik dan non-spesifik organ, juga dari berbagai molekulnya yang berperan. Ada yang melalui antibodi, ada yang melalui antibodi dan limfosit T, ada yang kompleks antigen antibodi yang reaktif, dan juga ada yang melalui komplement. Untuk yang diabetes tipe 1 misalnya, ini proses autoimun terjadi karena adanya kompleks autoantigen dengan autoantibodi yang dapat merusak jaringan sel beta pankreas ya. Akibatnya terjadilah kerusakan sel beta pankreas dan insulin tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup, maka terjadilah diabetes tipe 1. Jadi juga agen daripada terjadinya autoimun ini juga macam-macam ya molekulnya, ada antibodi dan sel T, ada yang kompleks antigen dan antibodi, kemudian merusak jaringan, lalu juga melalui komplement. Ini beberapa penyakit yang berkaitan dengan autoimun ya, beberapa sudah disebutkan di atas. Misalnya ada anemia hemolitik ya, target antigennya adalah protein pada membran eritrosit. Ini dikenal sebagai benda asing gitu ya, sehingga terjadilah proses hemolisis atau penghancuran eritrosit. Nah, kondisi ini menyebabkan anemia. Kemudian ada lagi penyakit purpura trombositopenia autoimun idiopatik. Target antigennya adalah protein yang berada pada membran sel platelet atau trombosit ya, yaitu GP2B atau integrin 3A dan mekanismenya berupa opsonisasi dan fagosit yang kemudian menyebabkan terjadinya gejala perdarahan. Kemudian ada lagi misalkan penyakit miastenia gravis ya, antigen targetnya adalah reseptor dari asetilkolin di otot gitu ya. Kemudian akibat dari ini akan menyebabkan kelemahan pada otot dan paralisis atau lemah otot. Nah, demikian untuk materi yang bisa kita pelajari ya pada topik autoimun ya, semoga bisa memberikan gambaran bagaimana salah satu gangguan penyakit pada sistem imunitas yang disebabkan karena kegagalan proses toleransi antigenik toleransi imunologis ya dari tubuh manusia. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.